Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian perbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir pada saat yang mulia ini adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok kita akan melaksanakan sholat Idul Adha ataupun merayakan yang namanya Idul Adha atau Idul Kurban. Bagi yang merayakan besok, ada juga sebagian hari ini saudara-saudara kita dari Muhammadiyah sudah melaksanakan sholat Id. Tidak ada salahnya kita saling menghargai, ya. Mungkin hari ini kita melaksanakan fasa Arafah, semalam tarwiyah, dan mudah-mudahan insya Allah seluruh rangkaian amal ibadah kita, termasuklah nanti atau besok bagi ibu-ibu yang berkurban, semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu bersama. Sejarah kurban ini berasal dari kisah sejati, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Walaupun sejarah kurban pertama kali itu terjadi di zaman Nabi Adam, tepatnya terjadi kisah antara kedua putranya Qabil dan Habil. Di situ Qabil menentang keinginan ayahnya atas petunjuk Allah untuk dijodohkan dengan kembarannya Habil, sementara Habil dijodohkan dengan kembarannya Qabil. Maka Qabil menolak. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam supaya kedua putranya ini mempersembahkan hasil usahanya atau hasil pekerjaannya. Maka di dalam sejarah Habil mempersembahkan binatang ternaknya yang terbaik. Kemudian Qabil mempersembahkan hasil pertaniannya yang buruk. Maka siapa yang diterima kurbannya, persembahannya, maka dialah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Qabil tidak menerima karena Habil diterima oleh Allah pengorbanannya. Itulah perkara sejarah. Kemudian pengorbanan ini disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini, Bu, adalah salah satu nabi yang dapat gelar ulul azmi. Di banyak nabi dan rasul Allah, hanya 5 yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu nabi yang tinggi, kuat ketangguhan dan kesabarannya. Itulah maknanya. Termasuklah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Nabi Ibrahim ini juga mendapat gelar titel penobatan dari Allah yang disebut dengan Khalilullah. Boleh lihat surah An-Nisa ayat 125. Bagaimana Allah memberikan penobatan, memberikan pangkat kepada Nabi Allah Ibrahim
bergelar Khalilullah. Apa makna Khalilullah? Adalah kekasih Allah. Tentunya kita selaku manusia hamba Allah yang hidup di atas dunia ini pinginlah macam mana kita dicintai Allah. Begitu juga sebaliknya, kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Kadang kita mencintai Allah, tapi belum tentu sebaliknya Allah mencintai kita. Saja jauh. Kita pun selaku istri mungkin mencintai suami, mohon maaf, waktu muda-muda dulu lah, atau yang sekarang. Tentu begitu juga sebaliknya, suami mencintai kita. Itu sudah merupakan suatu yang membanggakan bagi diri kita, bagi kehidupan kita. Apatah lagi kita mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini bukan seperti membalikkan telapak tangan. Karena Nabi Ibrahim ini mendapatkan titel penobatan Khalilullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan apa yang Nabi Allah Ibrahim tunjukkan dalam kehidupannya. Baik itu perjuangan, pengorbanan, cakap maupun sikap yang ditunjukkan Nabi Ibrahim ketika beliau menjadi seorang rasul, ketika beliau menjadi seorang seorang hamba, ketika beliau menjadi seorang suami, sekaligus ketika beliau menjadi seorang ayah. Maka mohon maaf, jangankan kita, lepel-lepel ulama saja pun buat. Ya, kalau kita buktikan di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Mi'ad, persiapan-persiapan untuk menjelang hari kiamat. Ini dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga terdapat dalam kitab Nasahilul Ibad, nasihat-nasihat hamba kita inilah. Ini sering saya gali kitabnya ini. Yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di situ ada 3 penyebab. Ada 3 alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Ibrahim gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini senada dengan perjuangan, pengorbanan, sikap maupun perkataan yang Nabi Ibrahim tunjukkan ketika beliau berada di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, apa kata kitab tersebut? Ikhtartu li amrullah ta'ala li amri ghairi. Nabi Ibrahim itu, ia selalu ataupun lebih mendahulukan perintah Allah, keinginan Allah daripada perintah yang lain. Inilah beda kita dengan Nabi Ibrahim. Kita sekarang sudah datang pun panggilan azan, kecuali sedang mengaji kan, hayya 'alas shalah. Baru lagi hayya 'alas shalah, lama lewat waktu. Yang melaju tetap melajukan kendaraannya menuju tempat yang hendak ditujunya. Yang bakode tetap dengan usahanya, ya kan? Yang bakrojo tetap dengan kerjanya. Yang main HP tetap dengan main HP. Begitulah kita kalau menolak perintah Allah. Macam mana nak dapat Khalilullah? Hayya 'alas shalah. Ayolah solat kita kak. Tunggulah dulu. Baru lagi azan doa. Maka itulah dia beda kita dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau untuk urusan Allah dia menomorsatukan. Ya kan, dalam sejarah juga Bu, Nabi Ibrahim itu kan disuruh Allah, diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Ini nanti disampaikan. Ya. Sebelumnya Nabi Ibrahim ini kan nabi termasuk nabi kaya. Makanya malaikat pernah mengkritik Allah dalam artian positif. Wahai Allah, ya kata Allah, kenapalah kau berikan Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah, sementara dia kan sibuk dengan harta kekayaannya. Nabi Ibrahim ni Bu punya binatang ternak 12.000. Luar biasa. Ada di kita ni kayak gitu. Adalah kuasa kan. Jadi kalau tak percaya kau wahai hamba-Ku, kata Allah kepada malaikat-malaikatnya, silakan uji kekasihku. Itu dia Bu. Jadi
Menyamarlah malaikat tadi menjadi manusia. Dan Nabi Ibrahim tahu itu malaikat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Nabi Ibrahim ini dermawan, Bu. Wah Ibrahim, kau kan orang kaya, kau kan rajin berimpak. Apa yang diminta kau kasih? Kasih aku binatang ternak kau tuh. Ambillah 5 kau tuh. Saudara-saudara besar. Tahu ndak pulang malaikat ni, Bu? Aku tahu ndak 5 Ibrahim. Ambil 1/3. Bayangin ibu itu. 1/3 dari 12.000 berapa? Tahu ndak Ibrahim? Tambah lagi. Aku ndak. Udah ambil 1/2. Kata Nabi Ibrahim. Tak mau aku Ibrahim. Ambil semuanya. Disitulah malaikat mengatakan ampun DJ kata. Luar biasa rupanya Ibrahim tawakalnya kepada Allah. Ya kan? Itu cerita tawakal dan baru dari situ mereka memastikan betullah Ibrahim ni Khalilullah. Apa yang ada sama dedikasi. Ya? Maka Nabi Ibrahim ni, Bu, salingkan dermawannya dia akan minta doa. Ini perlu dipelajari doa Nabi Ibrahim ini, Bu. Doa Nabi Ibrahim begini, Bu. Ya Allah, kayakan aku ya Allah. Biar aku bisa biar bisa aku menafkahi agamamu. Ya Allah, kayakan aku ya Allah biar bisa aku memenuhi kebutuhanmu. Dan jangan kayakan aku ya Allah jika aku tidak bisa memenuhi kebutuhanmu. Boleh awak kaya, Bu, kalau kita mau membantu agama Allah. Karena ada hak-hak orang lain, hak-hak fakir miskin di dalamnya. Maka Nabi Ibrahim, kok kau Ibrahim dermawan biasa, Bu, manusiawi, adalah begitu memancing. Ya. Jangankan ternakku, ini sebelum Nabi Ibrahim punya anak, 86 tahun membina rumah tangga dengan Siti Sarah, belum ada anak. Jangankan binatangku, kalau ada anakku akan kusembelih. Kalau itu perintah Allah. Yang itu. Ada itu nanti Bu 2024 datang ya kan ke ibu perwiritan kita ni lah. Bu, pilih saya, Bu, ya. Kalau saya tak pilih, Bu, saya bangun jembatan. Cuma dia bangun jembatan, tak ada jalan tu jembatan. Kalau tak pilih aku, Bu, aman lah. Bagi itu tak pilih dia, nomor WA-nya pun diganti. Sama itu, Bu. Waktu nak muda-muda dulu berjanji kan, Bu. Dek, anak yang kau jadi istriku, tahu tak aku, bang? Tolonglah, Dek. Kalau kau jadi istriku, ku buat kau jadi ratu. Ini bapak tu boleh mendapatkan ibu. Cerita nak muda-muda ni. Ya. Balik apa in memoriam. Begitu nikah awak, kan bang, bolehlah mesin cuci, bang. Oi dek, jangan kau pakai mesin cuci. Tengok mendiang nenek kami yang lamuan umurnya hidup gara-gara dia cuci natural. Cuci natural kata. Ya kan? Bang, boleh main ilmunya. Bang, belilah kosmos, bang. Biasa nama masak nasi. Dek, kami dulu waktu kecil didandang tim yang awak memasak. Sihat-sihat kami kan. Alah ilmunya itu. Begitulah. Tapi kalau sudah dapatnya habis. Awak pun mau jadi babu yang dibuat lagi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah itu manusiawi. Maka Nabi Ibrahim pun dikaruniai Allah atau dikarunia seorang anak itu pun, Bu, karena Nabi Ibrahim dipinta istrinya Siti Sarah untuk menikah. Bang, menikahlah kau, bang. Sama siapa, Dek? Itu sama Siti Hajar. Tahu ndak aku, Dek? Aku tak nak menduakan cinta kau. Tak begitu, bang. Abang ni engkau ni wahai suamiku seorang rasul. Harus ada penerus risalah kenabian. Biar bisa nanti anak kita nanti atau anak abang nanti meneruskan cita-cita kerasulan. Maka itulah Nabi Ibrahim, Bu. Itulah Nabi Ibrahim. Izinnya istrinya dia mau menikah. Bahkan dia meminangkan Siti Sarah. Kalau bapak-bapak zaman now tak dapat izin suaminya pun, istrinya pun nikah dia diam-diam. Begitu ketahuan, aku tanya, sunnah Nabi ya ni, Dek. Katanya kan, sunnah Nabi ya ni, Dek. Katanya. Rupanya sunnah Nabi nikah saja. Banyak sunnah Nabi. Nabi Ibrahim
istrinya Siti Hajar yang meminangkan langsung. Tapi itulah bu, namanya pun walaupun perintah Allah, izin istrinya, tapi Siti Sarah pun ada merasa sakit juga kan. Madunya manis, di madu sudah pasti pahit. Pendek cerita bu, menikahlah Siti Hajar, dinikahi oleh Nabi Ibrahim AS. Lahirlah anak yang diimpi-impikan, datang kekhawatiran tidak dapat keturunan, maka Ismail pun lahir. Maka Allah abadikan dalam surah As-Saffat kan bu, lihatlah. Ketika anak itu lahir, falamma balagha ma'as sa'ya, ketika Ismail cukup untuk dapat diajaknya Ibrahim maksudnya berusaha, maka Allah menagih janjinya. Wahai Ibrahim, mana janji ente? Itulah bu, makanya kita di dalam hidup ini, terutama menyikapi kurban ini, jangan coba-coba kita banajah. Kalau banajah hukumnya wajib. Ya Allah, andai nanti aku lulus, ya, maka aku berkurban, maka itu wajib. Walaupun tidak ada kata-kata najah wajib pala. Tapi kalau ada 4 syarat kita belajar nih. Ibadah yang dinajarkan ini ibadah sunnah. Kemudian tercapai cita-cita. Kalau lulus maka wajib belajar. Ya. Tak sah dinajarkan ibadah wajib. Yang sah adalah ibadah sunat, puasa sunat, maka wajib puasa. Kalau lulus aku, ya Allah, nanti aku puasa 3 hari, wajib 3 puasa. Ya, tapi rata-rata orang berkurban. Maka kurban najar, saya gali kembali bu, tidak boleh dimakan dia dan tanggungannya. Udah putus itu. Takyin dan najar tidak boleh dimakan orang yang berkurban, dan silakan saya sorahkan. Tapi kalau kurban sunnah, itu 1/3 boleh kita makan, 2/3 wajib disedekahkan. Itu nanti kajiannya ya. Jadi ditagih Allah. Karena Nabi Ibrahim ini berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli muqimas salah. Ya Allah, jadikan anak keturunanku anak soleh, jadikan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan, mendirikan, menunaikan solat. Maka Nabi Ibrahim pun sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'an. Itu bu, jangankan ternakku, anakku korban, kita sekarang bu, udahlah, ondak dokat ariha, datanglah Pak BKM minta izin, Pak BKM yo, apa tu bu, minta izin aku yo, ku ambil lah balik uang kurbanku tu yo, tak jadilah aku berkurban yo. Ada pohulu Pak BKM minta izin aku sama Pak BKM. Rupanya nak beli HP kawan. Tak ada sini tu kan. Ada tu bu, ditariknya balik kurbannya. Udah dicicil sebulan, minta izin aku di Ocik yo. Minta izin aku di akak yo. Kenapa dek? Tak jadilah aku berkurban Ocik. Kenapa ada pohulu kuha? Ya Allah, itu Nabi Ibrahim tengok. Kita itulah. Andai ada dipilih duit kita 2,5 juta berkurban atau beli HP. Ustaz, macam mana lah Ustaz tak dikasih marenge, maraju anak awak. Itulah gitu. Maka kita tak dapat titel Khalilullah. Kenapa? Kita lebih mementingkan, menomorsatukan urusan dunia daripada urusan Allah. Maka tak dapat Khalilullah. Ada kita bu. Kan? Hendak baru kurban kang suami ibu, kan? Ada tukang dicogahnya. Abang nak berkurban bang? Iya dek. Tapi ingin aku dek. Udah lama kena kami berkurban. Mikir lah bang, mikir. Cicilan rumah bang, ingat bang. Cicilan kereta kita bang. Jangan abang sok. Itu masih banyak utang bang. Ibu sini tak ada bayar ibu sana. Ibu sini sedang. Ada. Bang angkat bapak itu solat Jumat. Berapa bang kasih bang? Inilah dia, sudah ada rajul. Jangan bang, jangan pala bang kasih limpul. Kasih aja 20 bang, udah cukup itu bang, cukup. Ya, jangan polit-polit kita sama tu bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat saja karena ada ajan. Maka Allah pun memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka dalam surah As-Saffat tadi, itulah Ibrahim bu. Ya anakku, ya bunaya ini arafil manam.
ayah tu bermimpi nak menyembelih kau. Mula-mula tarawih dia kan ragu. Begitu Arafah mantap, maka kita semalam disunahkan puasa tarawih. Di situ Nabi Ibrahim masih ragu-ragu. Hari ini dia mantap. Tapi dia minta pendapat, Bu. Macam mana pendapat kau nak? Itu jadi orang tua tu jangan memaksakan anak. Pokoknya kau harus sekolah di MPI. Tak bisa, Bu. Tengok bakat anak. Bakat anak ibu suka mengkutak-katik radio, masukkan ke teknik. Kalau masukkan ke agama, dikutak-katiknya masuk agama. Ya? Kalau suka dia main apa lagi? Main dokter-dokteran, masukkan perawat. Dan dipaksakan ini. Pokoknya kau harus agama. Apa lah gunanya besok, Bu? Dia agama tu dia tak mau tak keinginannya. Biarlah, Bu, yang sekarang ni nampunting anak sekolah, tapi ingat kunci. Biarlah kau yang hendak jadi bidan, hendak jadi teknis, hendak jadi insinyur, yang penting jangan tinggalkan Tapi itulah kan, Bu, sekolah agama aja tak terjamin, apalagi umum kan, Bu. Tapi kembali kelah ke masing-masing. Inilah anak sekarang. Karena dijawab Nabi Ismail, ya ayahku, kalau memang itu adalah kehendak Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Cobalah, ini anak-anak sekarang. Panggilan awak. Oh ya, apa ya? Ayah tadi malam memimpi lah disuruh Allah Ta'ala menyembelih kau. Tak salah ayah. Ayah 60 tahun, aku masih muda, masih panjang perjalanan hidup. Ayolah aku potong ya. Itu anak sekarang, ya. Jadi apa kata Nabi Ibrahim ke istri Siti Hajar? Wahai istriku, siapkanlah Ismail. Kalau Hajar ni, Bu, tak nyonyot. Sam'an wa ta'an. Siap 86. Siap. Gitu-gitu. Kita kan tidak, bos. Kalau untuk perintah atasan dan copatan kita siap. Ya, Ismail hendak aku bawa. Kemana abang bawa kondangan? Dia tak nyonyot. Kalau istri sekarang nyonyot, nampaknya Kang lakinya agak bersiap. Kemana bang? Sama siapa bang? Kapan abang pulang? Ya kan? Kepo kan, Bu. Buaya. Ya kan? Disiapkan ya, Bu. Maka disitulah kita kalau nak berkurban, hewan kurban yang hendak dipotong tu, Bu, dimandikan, pinomat dicuci mukanya, diwangi-wangikan, dikasih makan sirih. Hari kita nak berkurban besok. Insyaallah, ya. Itulah menunjukkan hewan kurban yang hendak kita kurbankan itu dimandikan. Minimal dibasah-basahkan dia. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim begitu hendak dibawanya Ismail ke pemotongan, disuruhnya Siti Hajar memandikan. Mandikan Ismail, ya. Siap suamiku. Ya. Tapi tidak, Bu, begitu berangkatlah Ibrahim membawa anaknya tadi, dibilang pula undangan, di situ membawa boleh, Bu, supaya jangan tersakit hati kali Siti Hajar. Ya, membawa parang. Datanglah iblis, laknatullah alaihi, wailul likulli humazatil lumazah. Hajar, ya Wak, maka pahuak aku. Kau kan hidup dari zaman Nabi Adam, wajarlah aku pahuak kau gitu. Tapi walaupun seiblis-iblisnya iblis, Bu, dia mendatangi Siti Hajar sopan. Ya, kau Hajar, taunya kau ke manonya anak kau dibawa suami kau? Tak tahu aku, Wak. Tak tahu kau, tak tahu aku, Wak. Kalau tak salah, ku dongah-dongah, dia tu diperintahkan Allah untuk memotong Ismail. Betul kau tahu, Wak, yang memerintahkan Allah. Allah, itulah, Bu, iblis. Iblis, seiblis-iblisnya iblis, dia jujur. Apa yang dikerjakan Ibrahim telah perintah Allah. Ada orang, Bu, bersumpah-sumpah atas nama Allah, tapi tak jujur juga. Bersumpah aku akak demi Allah, wallahi tallahi tak aku akak. Ya kan? Iblis durjana tu kan, Bu, tapi dia berani kalau udah untuk Allah, dia berani jujur. Itulah iblis. Kita kah menjual-jual nama Allah, menjual-jual nama Rasulullah, tapi tak juga jujur dalam perkataan. Disuruh orang buatkan PKH, dikoncek 50%. Tak ada jujurnya manusia. Ya. Apa kata Siti Hajar, Bu? Dengarkan. Ya, jangankan anakku, wahai iblis,
andai aku diperintahkan Allah untuk dipotong, aku siap. Gagal iblis. Dilemparlah iblis. Itulah namanya melempar 3 jumroh, Bu. Di mana itu, Bu? Di Mina. Tadi malam kan, Bu? Bu Ajay kan? Ya, tasrik. Dilempar, Bu. Ini ada kisah jamaah haji Indonesia, dilemparnya lah sekuat-kuat. Ini kan simbol perlawanan kan, Bu? Permusuhan. Dilemparnya pulang balik batu itu ke dia. Sesama setan jangan saling melempar. Yang anehnya, begitu pulang dari Mekah, balik main gaplek baik main song. Apa kata malaikat? Yang ecek-ecek aja yang melempar aku tu ya. Yang bongak-bongak aja yang melempar aku tu. Ini baliknya lagi bergabung sama aku. Kena banyak haji main song, Bu. Ya, jadi bulan tak percaya. Ya. Kemudian tak berhasil dia menggoda Siti Hajar. Digodanya pula Ismail. Mael, seorang dalam perjalanan. Apa tok bah? Maka peratok aku kan dah tua dah jamin meniadam. Sehingga nama aku memperwak kau wajah, memperatok untuk Ismail. Tak tahu kau ke mana kau dibawa ayah kau ni. Tak tahu aku tok. Disogok oleh Ismail, Bu. Anak-anak biasa kan, dibolikan bonbon, es krim, segalanya dibawa iblis supaya Ismail ni tak dia jadi potong ayah. Itulah godaan tu, Bu. Bayangan ni, Bu. Tak tahu kau Mael ke mana kau bayar kau ni. Tak tahu aku tok. Aku nak bayar kundangan. Tidak tok. Tidak Mael. Kau nak dipotong ayah kau. Siapa menyuruh tok? Allah. Allah. Kalau Allah yang menyuruh tok, jangankan disemboli, dipotong, dikuliti ayahku pun aku sanggup. Tak ada urusan sama tok ini. Pergi tok. Lemparnya, Bu. Itulah lempar 3 jumrah. Ibrahim pun lempar. Maka lempar 3 jumrah. Lemparan 3 jumrah itu lemparan Nabi Siti Hajar, lemparan Ismail, lemparan si Ibrahim alaihissalam. Itulah menjadi manasik haji. Inilah, Bu, contoh keluarga yang luar biasa, yang tiap tahun kita tauladani kisahnya. Itu yang pertama, Bu, yang menyebabkan Nabi Ibrahim disebut Waliullah. Yang kedua, Bu, kenapalah Nabi Ibrahim itu Waliullah? Bukan semudah membalik tangan ni. Di situ katanya Nabi Ibrahim tidak pernah khawatir atas rezeki dan nikmat Allah. Artinya apa, Bu? Nabi Ibrahim itu selalu bertawakal atas rezeki Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan berusaha menjual dengan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al, insyaallah Allah menjadikan jalan keluar dan akan datang rezeki yang tidak kita sangko-sangko. Jangan palah gaduh kita. Jangan palah gaduh kita, rezeki itu takkan pernah tertukar. Rezeki itu tidak akan pernah terganti. Apa yang terjadi ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk memindahkan istrinya Hajar dengan Ismail? Apa kata Siti Hajar? Ini perintah Allah, wahai suamiku, iya istriku. Sami'na wa ata'na. Tak takut orang tua. Nabi Ibrahim meletakkan istrinya Siti Hajar dengan putranya yang masih bayi di lembah gurun pasir yang disebut dengan Faran. Itulah jadi manasik haji, Bu. Bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah. Keluarlah pancaran air Zamzam. Tak gaduh orang tu, Bu. Cuba kang awak ditinggalkan suami itu. Dek tinggal kalau di hutan ni biar seminggu. Gilonya abang betul. Tapi Hajar tidak pernah khawatir dia. Maka kita, Bu, jangan palah takut kita dengan rezeki Allah ni. Jangan palah gaduh kita atas rezeki Allah. Kalau berangkat kang misalnya suami awak, kau nang ke Batam, kau nang ke Malaysia, berapa nak ditinggalkan? Mana cukup ini abang? Abang lah mau pergi, apa yang nanti abang? Abokanlah dulu, apa yang istilahnya? Apa yang ibu-ibu simpan tu itulah dulu keluarkan. Tak ada sejenggot udang. Namanya lah kita lagi masa sulit, kan begitu, Bu? Apalagi sekarang suami awak nak ke Mekah, anda umrah.
40 hari. Abang, kalau abang nak berangkat ke Mekah, kalau tak ada sekian jangan abang berangkat. Besok kami nak makan apa di Tanjung Balai ni? Ayah mak. Gaduh kali kita. Silakan aja, Bu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa yang ada sama wa itu sahabat. Cukupkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tak pernah lama-lama, kenapalah Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah? Karena loyalitas beliau. Yang terakhir adalah Nabi Ibrahim itu tidak akan mau dia makan malam, makan siang atau makan malam kalau tak mengundang tamu. Di dalam kitab yang sama, Bu, sampai 1 mil Nabi Ibrahim itu mengajak tamu. Udah makan kamu, makan kita yuk. Boncengnya, naik unta lah pula, naik kereta. Ya kan? Makan malam begitu juga. Ayolah kawan ya, aku makan lah. Tak enak makan sendirian, bawanya, Bu. 1 mil dia mencari orang makan. Mungkin di zaman Ibrahim ni banyak orang kaya, Bu. Maka sampai 1 mil dia mencari tamu untuk makan. Kita kahang mohon maaf. Datang kahang tamu awak. Copat kau simpan lauk kau kita ke sange, ke lemari. Uak kau nak datang, tahu uak kau kan? Kalau datang tak ada malu-malunya tu dah disingkap jangan sange kita ni kata. Kan? Ha. Takut kali kita, Bu. Kan? Anak awak dulu kan, kalau bajajan awak marah sama awak. Oh ya. Jangan kau tunjukkan makanan kau tu ayah di muka sepupu kau misalnya kan, Bu. Nah, kalau tak bisa kau mengkasih pino, jangan nampak orang tu tak enak, tak cocok itu ayah. Begitu kau tahu mau. Kau sekarang awak padiah. Anak cucu awak memakan di muka anak orang, mengelek-ngelek anak orang tu teh. Tak awak larang sama sekali. Itu ada. Kan, Bu? Ha, jangan ayah. Kau tak bisa kau mengkasih ayah pino mat ke pondok kan, Bu? Kalau sekarang tak awak petuntu, padahal itu tanggung jawab kita. Bahkan gaduh kita sekarang mana telepon saudara awak. Akak, kami hendak kau mahakak dah lama. Wih, aku sekarang di luar. Nantilah aku kabari yo. Iyalah kak, baiklah. 1 tahun ditunggu kabar tak datang. Takut kali kita menerima. Mohon maaf, kita yang menerima wirid Yasin ni jangan gaduh. Onda 60 orang anggota. Ini Kang hilang diumumkan. Wirid akan datang di rumah Ibu Ani. Mak Bu ketua jangan lagu dulu, Bu. Gawat ini, Bu. Wih, kita anggota 60, Bu. Ada kang ku tengok bawa anak 10, bawa cucu 5, berapa itu dah, Bu? Segalanya naik, telur naik, ayam naik, cabai naik, Bu. Wih, gaduh kali gitu, Bu. Dan pala gaduh gitu, kasih aja, Bu. Berapa yang ada sama kita. Maka jangan pala dipaktorkan mesti makan. Sapalah macam wirid-wirid Yasin dulu, cerita-cerita orang tua dulu, tak dipaktor. Kasihnya makan kue sagu. Ya kan? Bagi itu minum pula tak codak lah. Air putih tak disiapkan lah kau masing-masing. Jahat juga itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah sekelumit kisah Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang luar biasa itu tiap tahunnya dapat kita tauladani. Baik itu dari segi ibadah haji, karena Nabi Ibrahim lah yang pertama kali membangun Baitullah, ya kan, Bu? Itu menjadi setiap tahun, karena kebanyakan manasik haji ini banyak kita contoh dari apa yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya. Juga salah satu yang dapat kita tauladani dari kisah Ibrahim dan keluarganya adalah berkurban. Maka bagi kita yang sanggup berkurban silakan. Batas penyembelihan dengan kurban ada 4 hari. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah batasnya, Bu, sebelum maghrib. Ada yang bilang pas asar. Ya, kalau sudah itu tidak ada lagi namanya kurban, namanya korban. Korban salah potong, ya. Kemudian apa lagi saya bilang, ya? Tak pun mampu kita berkurban, pinomatlah apa yang kita korbankan besok 10 Zulhijjah, ya. Kalau tak mampu pinomat hewan kurban, kasihkanlah, bersedekahlah. Pokoknya besok janganlah sempat kita tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada saudara-saudara kita. Pinomat kita bersedekah, masak kue, masak lontong, kalau dengan langka antahan ke kagis. Ya. Artinya itu juga termasuk bagian pengorbanan. Berkorban ini tak lain adalah mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan takarrub. Dah ajan. Demikian yang dapat kami sampaikan.
kepada Allah, saya mohon ampun kepada kita yang hadir, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah lama Bu, karena tak bisa minum.